Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ya wahhab alhimna as-shawab wa jannibna az-zalal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ikhlasan yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Bismillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma kutiba yuktab abadal abidin wa daharud dahirin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa kembali bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kesempatan kita untuk belajar ini diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dan juga diberikan semangat yang lebih mendalam lagi untuk mempelajari berbagai ilmu, khususnya ilmu tauhid. Kemarin kita sudah membahas tentang pembagian hukum, kemudian beserta contohnya, dan juga pembagian hukum akal. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan yang baru, yaitu di 3 nadhom berikutnya. Kemarin kita membaca 2 nadhom, sekarang kita membaca 3 nadhom, yaitu wa wajibun syar'an 'alal mukallafi ma'rifatullahil 'aliyyi fa'rifi ay ya'rifal wajiba wal muhala ma'jaizin fi haqqihi ta'ala wa mithlu dha fi haqqi ruslillahi alaihi mutahiyatul ilahi. Coba semuanya diperhatikan dalam kitabnya, halaman 7. Di situ ada nazom atau qaulu muallif, yang dikatakan oleh muallif wa wajibun syar'an. Ya, kita maknai per lafadznya. Wa wajibun dan wajib. Wa wajibun dan wajib syar'an secara syariat, alal mukallafi terhadap seorang mukallaf, terhadap seorang mukallaf. Apa yang wajib? Ma'rifatullahi, mengetahui Allah, al-aliyyi, yang maha tinggi, al-aliyyi, yang maha tinggi. Fa'rifi, maka ketahuilah. Ai, yaitu ya'rifa, mengetahui, al-wajiba, sifat wajibnya, wal muhala, dan sifat muhalnya, atau sifat mustahilnya. Ma'jaizin, dan juga sifat jaiznya atau sifat boleh. Ma'jaizin, sifat jaiznya atau sifat boleh. Fi haqqihi, di dalam haknya Allah. Fi haqqihi, di dalam haknya atau haknya Allah. Fi haqqihi, di dalam haknya Allah Ta'ala. Fi haqqihi ta'ala, di dalam haknya Allah Ta'ala. Wa mithlu dha, dan seperti itu juga. Fi haqqi ruslillahi, di dalam haknya para utusan Allah. Fi haqqi ruslillahi, di dalam haknya para utusan Allah. Alaihim, terhadap mereka. Tahiyatul ilahi, penghormatan salam dari Allah. Tahiyatul ilahi, penghormatan salam dari Allah. Nah, kita sudah mengartikan atau memaknai per lafadz dari nazom yang akan kita pelajari. Nah, secara
global, makna yang terkandung dalam lafadz atau nazam ini adalah wajib bagi seorang mukallaf untuk mengetahui sifat-sifat wajibnya Allah, sifat-sifat muhal atau sifat-sifat mustahilnya Allah, dan juga sifat jaiznya Allah atau sifat yang boleh dimiliki oleh Allah. Dan seperti itu juga terdapat di dalam haknya atau terdapat di dalam sifat-sifat yang terkandung di dalam para rasul atau para utusan Allah. Nah, sekarang kita bahas bersama makna dari qaulus syarah atau yang mensyarahi atau yang menjelaskan tentang nazam di sini. Aqsamu hukmil akli wal hukmul akli huwa ibaratun amma yudrikul aklu thubutahu aw nafyahu min ghairi tawaqqufin ala takarrurin wala wad'i wadi'in. Nah, ini penjelasan yang kemarin ya. Untuk penjelasan yang sekarang itu adalah wajibun syar'an. Yang dimaksud dengan wajib secara syariat wa huwa ma yusabu ala fi'lihi, yaitu sesuatu yusabu yang mendapatkan pahala, ala fi'lihi atas pekerjaannya, wa yu'aqabu dan mendapatkan siksa ala tarkihi atas meninggalkannya. Jadi yang dimaksud dengan wajib itu adalah sesuatu yang mendapatkan pahala jika mengerjakan dan mendapatkan siksa jika meninggalkan. Alal mukallafi, terhadap seorang mukallaf. Siapakah mukallaf itu? Mukallaf adalah seorang yang memiliki akal sehat dan juga telah mencapai baligh, mencapai umur. Kalau misalnya laki-laki sudah berusia 15 tahun atau sudah ditandai dengan mimpi basah. Sedangkan perempuan diawali dengan menstruasi. Nah, itu adalah ukuran baligh bagi setiap seorang muslim. Jadi ukuran dari mukallaf itu adalah orang tersebut sudah baligh, sudah mencapai usia baligh dan juga berakal, memiliki akal sehat. Apa yang wajib bagi seorang mukallaf adalah ma'rifatullah, mengetahui Allah. Nah, yang dimaksud dengan ma'rifah atau ilmu, yang dimaksud dengan mengetahui di sini adalah al-idraku al-jazimu al-mutabiku lil waqi' limujibin, yaitu mengetahui secara pasti terhadap sesuatu yang sesuai dengan kenyataan karena ada dalil-dalil yang mendukung sesuatu tersebut. Mengetahui secara pasti sesuai dengan kenyataan karena ada dalil-dalil yang mendukung sesuatu tersebut. Itu yang dimaksud dengan ma'rifah atau ilm atau ilmu. Dan pengertian mengetahui di sini juga wasyamula hadat ta'rifu al-idraka ad-daruriyah. Pengertian ini juga mencakup tentang pengertian secara doruri dan juga pengertian secara nadhori. Apa sih pengertian secara doruri dan juga pengertian secara nadhori? Pengertian secara doruri adalah pengertian yang tidak membutuhkan proses untuk berpikir. Jadi secara gamblang, mengetahui secara langsung tanpa membutuhkan pengetahuan atau memikirkan secara dalam. Itu yang dimaksud dengan pengetahuan doruri. Contoh dari pengetahuan doruri adalah bahwa nilai 1 itu adalah separuh dari nilai 2. Nilai 1 adalah separuh dari nilai 2. Apa kita butuh berpikir kalau ada orang yang mengatakan seperti itu? Angka 1 itu adalah separuh dari angka 2. Benar apa enggak?
ya pasti benar. Jadi nilai 1 itu adalah setengah dari nilai 2. Ini adalah pengetahuan secara doruri yang tidak membutuhkan berpikir panjang. Sedangkan nadhari adalah kebalikan dari doruri. Jadi pengetahuan yang membutuhkan proses berpikir itu adalah nadhari. Contohnya adalah mengetahui bahwa alam wa idraki annal alam hadisun. Mengetahui bahwa alam ini adalah baru, ya, memiliki sifat baru. Nah, ini membutuhkan pemikiran, ya, membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Kenapa mengatakan bahwa alam ini baru? Ya, karena ada dalil-dalil yang mendukung untuk mengatakan bahwa alam itu bersifat baru. Wa kharaja bil idraki al-jazimi adz-dhannu. Yakni maksud dengan dzon adalah persangkaan. Ya, yang dimaksud dengan dzon di sini adalah persangkaan. Persangkaan itu tidak termasuk dalam kategori ma'rifat atau ilmu atau mengetahui, karena sebatas persangkaan, belum mengetahui secara pasti. Wabil mutabiqi lil waqi' i'tiqadu ahli falasifa kidamal alam. Dan mengecualikan pengertian yang berikutnya tentang kesesuaian dengan kenyataan. Itu seperti contohnya i'tiqadnya ahlul falasifah yang mengatakan bahwa alam ini bersifat qadim atau bersifat terdahulu. Jadi tidak ada yang menciptakan alam itu terdahulu, berdiri sendiri. Orang falasifah, para filosof banyak menganggap bahwa alam ini adalah bersifat terdahulu, bersifat qidam. Artinya tercipta dengan sendirinya tanpa adanya pencipta. Nah, kemudian wabi muqtadin al-i'tiqad, dan yang mengecualikan dengan kata muqtadin atau dengan dalil-dalil, tadi kita sudah mengatakan bahwa pengertian itu adalah al-idraku al-jazim al-mutabiq lil waqi' limujibin. Limujibin di sini maksudnya limuqtadin, dengan dalil-dalil. Mengecualikan kata dalil-dalil itu adalah al-i'tiqad, karena i'tiqad itu adalah murni taklid atau mengikuti terhadap pendapat orang lain tanpa memiliki dasar dalil atau memiliki hukum-hukum yang jelas, tidak memiliki hukum fundamental yang jelas. Nah, itu yang dimaksud dengan i'tiqad. Jadi kata i'tiqad di sini mengecualikan dari kata muqtadin. Nah, sekarang pembahasan kita di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala wajib bagi kita untuk mengetahui pembagian sifat-sifatnya, yaitu sifat wajibnya Allah, sifat mohal atau sifat mustahil yang dimiliki Allah, dan juga sifat jaiz atau sifat boleh. Yang dimaksud dengan sifat wajib adalah sifat yang tidak bisa hilang dari zatnya Allah, sifat yang tidak bisa hilang dari haknya Allah, dari zatnya Allah. Jadi pasti sifat tersebut ada, itu namanya sifat wajib yang dimiliki oleh Allah. Sedangkan sifat mohal adalah sifat yang pasti tidak dimiliki oleh Allah, tidak tetap di dalam Allah. Ya, itu adalah sifat mohal. Kemudian yang ketiga adalah sifat jaiz atau sifat boleh dimiliki Allah. Artinya apa? Artinya mayak balus subut wal intifa. Sifat yang bisa ada dan bisa tidak ada. Itu adalah sifat jaiz, boleh. Wa mithlu da ma'rifatu mithli da ay al-madhkur minal wajib al-jaiz al-mustahil fi haqqi Rasulillah. Dan juga pembagian tiga sifat tersebut juga terdapat pada para nabi dan para rasul. Nah, penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, saya rangkum di sini, saya jelaskan di sini, bisa kalian baca sendiri. Di situ sudah ada penjelasannya. Yang dimaksud dengan wajib secara syariat itu apa, mukallaf itu apa, yang dimaksud dengan makrifat atau ilmu itu apa. Di sini sudah saya jelaskan, ya.
setiap permasalahan yang tidak difahami bisa ditanyakan ke saya di bisa melalui via WA, bisa ditanyakan ke saya ya, pembahasan yang tidak bisa dimengerti. Demikian, sekian, wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.